Sebagai negara demokrasi, Indonesia melaksanakan pemilu. Pemilu di Indonesia digelar setiap 5 tahun sekali. Persaingan, perdebatan, hingga perselisihan turut mewarnai pemilu Indonesia. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Namun sebenarnya, apakah pemilu itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum juga dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Pemilu memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat, yang ketiga, sirkulasi elit penguasa, dan yang keempat, pendidikan politik. Menurut Zygmunt Naumann, yang berpendapat bahwa partai politik itu adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Akan tidak ada calon lain yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum kecuali Erlangga. Apa sumbangsi kalian ke bangsa dan negara ini? Setia kepada perjuangan partai serta punya komitmen yang tinggi. Kalau kita berbicara fungsi partai politik itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau kita lihat dari berbagai macam pendapat para ahli itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Seperti salah satunya menurut Maryam Budiharjo, bahwa partai politik itu memiliki 4 fungsi, yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengatur konflik. Kita dikibulin terus loh. Untung Ibu Mega lapang dada. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan partai politik itu sendiri sebenarnya pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat ya teman-teman. Di mana pada saat itu meluasnya sebuah pemikiran atau gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antar rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Sistem kepartaian adalah pola perilaku ataupun interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik. Sistem kepartaian ini juga merupakan cermin homogenitas atau heterogenitas masyarakat di dalam sebuah negara. Di Indonesia, sistem kepartaian yang diterapkan adalah sistem multipartai. Di dalam memahami sistem kepartaian di sebuah negara itu ada 4 pendekatan untuk memahaminya. Yang pertama, berdasarkan dari jumlah partai. Yang kedua, berdasarkan dari kekuatan relatif dan besaran partai. Yang ketiga, berdasarkan formasi pemerintahan. Dan yang terakhir, itu berdasarkan dari kekuatan relatif dan jarak ideologi dari partai. Indonesia menganut sistem multipartai yang berarti Indonesia memperbolehkan banyak partai politik. Pada tahun 2019, pemilu legislatif diikuti oleh 20 partai, yakni 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Kemudian, komposisi partai politik yang memiliki kursi di DPR RI pada periode tahun 2019 sampai 2024 saat ini berjumlah 9 partai politik, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
Sistem kepartaian di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Pada pemilu pertama pada tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen. Saat pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan stabilitas politik terganggu. Maka Presiden Soeharto menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu pada tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik. Kemudian pada tahun 1974, Presiden Soeharto melakukan fusi atau penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, yakni Golkar, P3, dan PDI. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multipartai, namun banyak ahli politik yang menyatakan pendapat bahwa sistem kepartaian pada saat itu merupakan sistem kepartaian yang tunggal. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan. Sejak era reformasi, terjadi liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali partai politik yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999, partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Di pemilu-pemilu selanjutnya, jumlah partai politik tersebut terus mengalami perubahan. Yang terbaru ialah pada pemilu 2019 lalu yang diikuti oleh 20 partai. Selain Indonesia, negara-negara lain juga memiliki sistem kepartaian yang berbeda-beda. Mayoritas negara-negara di dunia menganut sistem multipartai. Selain sistem multipartai, terdapat pula sistem satu partai dan sistem dua partai. Sistem satu partai dipakai di negara-negara yang menganut ideologi komunisme seperti Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara. Sementara sistem dua partai digunakan di negara Amerika Serikat, Jamaika, dan Malta.